Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 13 Agustus 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penolong dan penghibur kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca nasihat firman-Mu, kiranya ini mengubahkan hidup kami agar sungguh-sungguh berdiri teguh di atas kebenaran abadi. Kami serahkan perbaktian ini Kami serahkan perbaktian ini dalam tangan-Mu, kehendak-Mu yang jadi. Ampunkan kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Grace Silitonga. Silahkan, Ibu Grace. Selamat pagi. Renungan pagi kita 13 Agustus 2020 berjudul Tuhan memimpin umatnya. Ayatnya terdapat dalam Yeremia 31 ayat 33. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Tuhan memimpin satu umat untuk berdiri teguh dalam kesatuan sempurna di atas panggung kebenaran abadi. Kristus memberikan dirinya kepada dunia agar ia boleh menguduskan bagi dirinya suatu umat, kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Proses pemurnian ini dirancang untuk membersihkan jemaat dari semua ketidakbenaran dan roh perselisihan dan perdebatan yang dapat mereka bangun daripada meruntuhkan dan memusatkan energi mereka pada pekerjaan besar di hadapan mereka. Allah merancang bahwa semua umatnya harus masuk ke dalam kesatuan iman. Doa Kristus sesaat sebelum penyalipannya adalah bahwa para muridnya dapat menjadi satu, sama seperti Dia adalah satu dengan Bapa. Dunia dapat percaya bahwa Bapa telah mengutus Dia. Doa yang paling menyentuh dan indah ini tercapai sepanjang zaman, bahkan sampai zaman kita sekarang. Karena kata-katanya adalah, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Betapa sungguh-sungguhnya orang-orang yang mengaku pengikut Kristus dalam mencari jawaban akan doa ini dalam hidup mereka. Banyak yang tidak menyadari kesakralan hubungan jemaat dan enggan tunduk pada pengendalian dan disiplin. Tindakan mereka menunjukkan bahwa mereka meninggikan penilaian mereka sendiri di atas kesatuan jemaat, dan mereka tidak berhati-hati untuk menjaga diri mereka sendiri agar tidak terdorong semangat oposisi terhadap suaranya. Mereka yang memegang posisi bertanggung jawab di jemaat mungkin memiliki kesalahan yang sama dengan orang lain, dan mungkin salah dalam keputusan mereka. Tetapi kendati demikian, jemaat Kristus di bumi telah memberikan kepada mereka otoritas yang tidak dapat dianggap enteng. Kristus setelah kebangkitannya menyerahkan kuasa kepada jemaatnya dengan mengatakan, "Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Semua orang percaya harus sepenuh hati dalam keterikatan mereka dengan jemaat. Kesejahteraannya harus menjadi minat pertama mereka, dan kecuali mereka merasa berada di bawah kewajiban sakral untuk membuat hubungan mereka dengan jemaat suatu keuntungan bagi diri mereka sendiri, jemaat itu dapat melakukan jauh lebih baik tanpa mereka. Adalah kekuasaan semua orang untuk melakukan sesuatu demi Tuhan. Ketaatan pada wujud luar tidak akan pernah memenuhi keinginan besar jiwa manusia. Pengakuan iman akan Kristus tidak cukup untuk memungkinkan seseorang bertahan dalam ujian hari penghakiman. Harus ada kepercayaan yang sempurna kepada Allah, ketergantungan yang seperti anak kecil terhadap janji-janjinya, dan penyucian keseluruhan terhadap kehendaknya. Testimonies for the Church, Jilid 4, halaman 17 dan 18. Terima kasih atas penata layanan Ibu Grace. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku dalam Tuhan, renungan hari ini menyatakan bahwa pulang ke rumah halaman 242 paragraf pertama berkata, Tuhan memimpin satu umat untuk berdiri teguh dalam kesatuan sempurna di atas panggung kebenaran abadi.
Nah, apakah itu kesatuan sempurna dan apakah itu kebenaran abadi? Counsels for the Church halaman 98 paragraf 4 menjelaskan. Perhatikan bahwa setelah murid-murid datang ke dalam kesatuan sempurna, ketika mereka tidak lagi berjuang untuk tempat tertinggi, Roh dicurahkan. Mereka bersatu. Ini adalah peristiwa hari Pentakosta. Roh dicurahkan dan mereka mengalami kesatuan sempurna. Namun, sebelum roh dicurahkan ada yang perlu dilakukan. Prayer halaman 118, paragraf 3, menyatakan, dengan pengakuan dan meninggalkan dosa, dengan doa yang sungguh-sungguh dan mengabdikan diri mereka kepada Allah, murid-murid mula-mula bersiap untuk pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Pekerjaan yang sama, hanya dalam tingkat yang lebih tinggi, harus dilakukan sekarang. Para murid melakukan pengakuan dosa dan doa yang sungguh-sungguh, serta menyerahkan diri mereka kepada Allah. Itulah persiapan untuk menerima kecurahan roh. Nah, yang menarik adalah roh nubuat menasihatkan bahwa pekerjaan yang sama harus dilakukan sekarang. Namun dengan tingkat yang lebih tinggi. Artinya, dalam masa hari pendamaian ini atau pengadilan pemeriksaan, kita harus lebih sungguh-sungguh mengakui dan tinggalkan dosa, lebih bersungguh-sungguh berdoa dan menyerahkan hidup kita kepada Allah, sebab waktunya semakin singkat. Nah, Roh Kudus siapa yang mempersatukan jemaat mula-mula? Manuskrip 105 tahun 1899 paragraf 5 berkata, pekerjaan Roh Kudus dibutuhkan. Allah memanggil kesatuan sempurna di dalam semua yang bekerja dalam perkataan dan doktrin. Mereka harus membawa Roh Kristus ke setiap sidang. Roh Kudus yang dimaksudkan adalah Roh Kudus yang dimaksudkan untuk kesatuan sempurna adalah Roh Kristus. Mereka yang bekerja bagi Allah harus membawa Roh Kristus kepada umat Allah. Sebab kesatuan sempurna hanya ada di dalam Yesus. Manuskrip Releases volume 3 halaman 18 paragraf 1 melanjutkan. Biarlah diri mati, maka setiap orang akan diilhami oleh Roh Kristus untuk bekerja, bukan dalam pikiran atau keinginannya sendiri, tetapi dalam persatuan. Biarlah diri mati, maka setiap orang akan diilhami oleh Roh Kristus untuk bekerja, bukan dalam pikiran atau keinginannya sendiri, tetapi dalam kesatuan sempurna dengan Kristus Yesus. Semoga Tuhan datang sangat dekat dengan Anda agar Anda menjadi bersinar dan terang yang bercahaya bagi mereka yang berada dalam kegelapan. Kesatuan itu hanya dalam Yesus. Karenanya, Roh Nubuat menekankan dalam Selected Messages buku ketiga halaman 352 paragraf 1 yang berkata, bersatu adalah perintah yang saya dengar dari Kapten Keselamatan kita. Bersatu, di mana ada persatuan, di situ ada kekuatan. Semua yang berada di pihak Tuhan akan bersatu. Ada kebutuhan akan persatuan dan kasih yang sempurna di antara orang-orang yang percaya pada kebenaran, dan apapun yang mengarah pada perselisihan adalah dari iblis. Tuhan merancang agar umatnya menjadi satu dengannya seperti ranting-ranting menyatu dengan pokok anggur. Kemudian mereka akan menjadi satu dengan yang lain. Tuhan di sini adalah Yesus Kristus. Penting untuk terhubung dengan Yesus yang adalah pokok anggur. Karena dengan demikian kita menjadi satu dengan yang lain, satu di dalam Yesus. Yesuslah yang mempersatukan umatnya. Inilah doa yang Yesus panjatkan kepada Bapanya dalam Yohanes 17, bahwa sebagaimana Dia dan Bapa adalah satu, maka demikianlah Yesus dengan umatnya. Gambaran pokok anggur adalah perumpamaan Yesus untuk menjelaskan kesatuan Bapa dan Anak, kemudian tinggal di dalam umat-umatnya. Inilah sebabnya Roh Nubuat menuliskan kutipan berikut ini, dan mari kita baca kembali agar selalu kita ingat. Selected Messages buku 3 halaman 20 paragraf 2 berkata,
ketika Roh Kudus dicurahkan ke atas jemaat mula-mula, kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Kisah 4 ayat 32. Roh Kristus menjadikan mereka satu. Ini adalah buah dari tinggal di dalam Kristus. Jelas sekali, Nyonya White menyatakan bahwa Roh Kudus yang menyatukan hati dan jiwa jemaat mula-mula adalah Roh Kristus. Roh Kristuslah yang menjadikan mereka satu dan itu adalah buah atau hasil dari tinggal di dalam Kristus. Inilah yang Yesus maksudkan dengan tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Inilah kuasa yang dijanjikan Yesus kepada murid-muridnya dalam Kisah 1 ayat 4 dan 8. Penting kita pahami akan hal ini karena kesatuan yang sempurna yang Bapa karuniakan adalah hanya di dalam anaknya Yesus Kristus. Nah, setelah kita mengalami kesatuan sempurna di dalam Yesus, kita berdiri teguh di atas panggung kebenaran abadi. Apakah kebenaran abadi tersebut? Christian's Experience and Teachings of Ellen G. White, halaman 201, paragraf 2, berkata, Allah memimpin satu umat keluar dari dunia di atas panggung kebenaran abadi yang ditinggikan. Apa itu? Perintah-perintah Allah dan iman kepada Yesus. Kebenaran abadi itu adalah perintah Allah dan iman kepada Yesus. Alkitab berkata, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Wahyu 14 ayat 12. Umat kepunyaan Allah yang dipimpin oleh Allah adalah umat yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan mereka dipersatukan oleh Roh-Nya Kristus. Karenanya, Counsels to Writers and Editors halaman 52, paragraf 2, berkata, sebagai umat, kita harus berdiri teguh di atas panggung kebenaran abadi yang telah bertahan dalam ujian dan pencobaan. Kita harus memegang teguh pilar iman kita. Dasar-dasar kebenaran yang Allah telah ungkapkan kepada kita adalah satu-satunya landasan sejati kita. Dasar-dasar kebenaran itu yang telah menjadikan siapa kita. Berlalunya waktu tidak mengurangi nilainya. Kutipan ini diambil dari Special Testimonies Series B nomor 2 halaman 51 tahun 1904 yang kemudian dikompilasi dalam buku Counsels to Writers and Editors. Jadi, melalui penjelasan ini, Nyonya White menyatakan bahwa dasar kebenaran yang Allah telah ungkapkan, ya, Allah sendiri yang ungkapkan, dan telah nyatakan, yang menjadikan kita Advent sekarang ini, tidak berkurang nilainya dengan berlalunya waktu. Artinya, tidak ada perubahan, saudaraku dalam Tuhan. Sejak awal pergerakan Advent berdiri sampai Nyonya White meninggal, tidak ada perubahan. Kita lihat satu lagi nasihat sehubungan dengan hal ini yang terdapat dalam buku yang sama, dalam halaman 52, paragraf ketiga, yang berkata, tidak ada garis kebenaran yang telah menjadikan umat Masehi Advent hari ke-7 sebagaimana mereka adanya yang dilemahkan. Ya, tidak ada garis kebenaran yang dilemahkan. Kemudian, kita memiliki tonggak tua kebenaran, pengalaman dan kewajiban, dan kita harus berdiri teguh dalam mempertahankan prinsip-prinsip kita dalam pandangan penuh tentang dunia. Apa artinya? Artinya, sama sekali tidak ada perubahan dasar iman. Tonggak tua kebenaran atau dasar iman yang mula-mula harus tetap teguh dipertahankan. Kapan ini ditulis? Tahun 1901. Berulang-ulang Nyonya White menyatakan bahwa dasar iman gereja Advent tidak berubah. Bahkan sesudah buku Kerinduan Segala Zaman terbit sekalipun sama sekali tidak berubah. Namun demikian, Nyonya White menubuatkan, perhatikan dalam manuskrip 1 tahun 1915, dia berkata, aku katakan kepadamu sekarang bahwa ketika saya diistirahatkan, perubahan besar akan terjadi. Pada tahun yang sama, tahun 1915, Nyonya White meninggal. Nah, apakah perubahan besar yang terjadi dalam sebuah pergerakan jika bukan tentang perubahan Allah yang disembah?
dan merubah Allah, maka agama berubah. Apakah nubuatan Nyonya White ini sudah terjadi? Sudah dan telah terjadi. Jadi yang berubah bukan Nyonya White, tetapi gereja itu sendiri. Dan itu terjadi sesudah Nyonya White meninggal dan terbukti. Namun, karena Allah yang memimpin, maka meski manusia berusaha rubah dan berhasil rubah, masih ada umat sisa di dalam Israel rohani yang tetap setia kepada satu-satunya Allah yang benar. Perhatikan renungan hari ini menyatakan dalam Pulang ke Rumah halaman 242 paragraf 3. Pengakuan iman akan Kristus tidak cukup untuk memungkinkan seseorang bertahan dalam ujian hari penghakiman. Perhatikan, harus ada kepercayaan yang sempurna kepada Allah. Ketergantungan yang seperti anak kecil kepada janji-janjinya dan penyucian keseluruhan terhadap kehendaknya. Renungkan baik-baik akan hal ini, saudaraku dalam Tuhan. Penting kita memahami bahwa Allah Bapa adalah satu-satunya Allah yang benar, dan Dialah sumber segalanya, termasuk hidup kekal, dan itu semua dikaruniakan di dalam Anak-Nya. Tidak cukup hanya punya iman kepada Yesus. Kita harus ada kepercayaan yang sempurna kepada Bapa-Nya. Ya, karena itu penting untuk mengenal Allah Bapa ini. Nah, apakah Allah Bapa yang dimaksud dalam kutipan ini? Perhatikan kata kepercayaan yang sempurna. Southern Watchman, Maret 1, 1904, artikel B, paragraf 34, menyatakan, Yesus menolak untuk keluar dari jalan ketaatan, sambil memperlihatkan kepercayaan yang sempurna kepada Bapa. Ia tidak akan menempatkan dirinya tanpa diminta dalam posisi yang mengharuskan penempatan Bapanya untuk menyelamatkannya dari kematian. Ini adalah peristiwa Yesus digoda oleh setan. Nah, Yesus percaya sempurna kepada Bapanya. Sebab memang Bapanya lah satu-satunya Allah yang benar. Allah Bapa lah yang pimpin umatnya di dalam Anak-Nya. Bapa yang utus Anak-Nya agar melalui Anak kita menjadi umat kepunyaannya sendiri. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, satu-satunya Allah yang benar yang kami sembah selalu melalui Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang sangat baik bagi kami, bahwa Allah lah yang memimpin umat kepunyaannya sendiri. Dan itu diwujudkan hanya melalui Anak-Nya yang tunggal. Itu sebabnya kami perlu tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam kami, agar kami dipersatukan sebagai satu umat, dan sebagai satu umat yang berdiri teguh di atas kebenaran abadi. Tolong kami ya Bapa, agar selalu mencurahkan roh Anak-Mu dalam hidup ini setiap hari, setiap saat, agar hidup kami menjadi selaras dengan kehendak-Nya, hingga Dia datang menjemput kami semua. Kami serahkan hidup ini kehendak-Mu yang jadi, ampunkan kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.